Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan tentang teknik reproduksi pada hewan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang teknik reproduksi pada tumbuhan, mari kita sama-sama simak dan belajar bersama. Oke, teknik reproduksi pada hewan ini contohnya sapi, berangus, inseri, teknik reproduksi. Apa saja teknik reproduksi itu? Teknik reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi itu adalah suatu usaha manusia untuk mengembangbiakan hewan, ya di sini, dengan menggunakan beberapa cara agar dapat mengatasi suatu masalah dalam proses perkembangbiakannya. Jadi bisa yang pertama dengan cara inseminasi buatan, bisa yang kedua dengan cara cloning. Nah, kita bicarakan inseminasi buatan atau IB. Inseminasi buatan pada sapi atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut inseminator gun. Jadi ini menggunakan alat khusus. Nah, ini disuntikkan kepada sapi betina di sini sehingga nanti akan menghasilkan keturunan peranakannya itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi beberapa hewan yang bisa dikloning, salah satunya di sini contohnya di inseminasi buatan maksudnya, mohon maaf, ada sapi, sapi peternak, sapi apa itu pedaging misalnya. Apa sih tujuan inseminasi buatan? Satu, memperbaiki mutu genetik ternak. Yang kedua, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul. Yang keempat, meningkatkan angka kelahiran yang lebih cepat dan teratur. Yang kelima, mencegah penularan penyebaran penyakit kelamin. Nah, pasti ada keuntungannya. Apa itu keuntungan inseminasi buatan? Satu, menghemat biaya. Dua, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Tiga, mencegah terjadinya kawin sedarah. Empat, dengan peralatan teknologi yang baik, spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi lebih lama tetapi tetap bisa menghasilkan hewan ternak yang baru. Yang berikutnya, semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian. Kemudian ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Satu, apabila identifikasi birahi atau ekstrusnya dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak terjadi kebuntingan. Yang kedua, akan terjadi kesulitan kelahiran atau distoksia apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan yang besar diinseminasikan pada betina yang kecil. Yang ketiga, bisa terjadi kawin sedarah atau inbreeding apabila menggunakan semen beku dalam waktu yang lama. Karena sudah lama sehingga mungkin ada kesalahan seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini cara pembuatan inseminasi buatan, ini sapi jantannya, kemudian ini sperma sapi jantan ini diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sapi betina sini. Nah, caranya seperti ini. Induk yang menghasilkan sperma, ini diambil maninya, cairan mani dimasukkan, ini induk betinanya, kemudian dengan penyuntik mani tadi atau GAN, masuk ke induk betina, akhirnya menghasilkan
sapi anakan. Ini sapi anakan hasil inseminasi buatan. Berikutnya yang kedua adalah cloning. Cloning adalah proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup untuk menciptakan salinan identik darinya. Di cloning ini yang terkenal adalah domba Dolly, ya ini domba hasil cloning. Kemudian cloning domba Dolly bagaimana Bu caranya gitu ya. Pertama mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain, ini diambil nukleus donornya. Kemudian 2 sel disatukan, dari sini sel telurnya juga mengeluarkan nukleus disatukan. Kemudian sel yang disatukan mulai membelah menjadi embrio. Nih, embrio dimasukkan ke dalam uterus domba di sini akhirnya menghasilkan domba hasil cloning. Artinya yang cloning itu 2 jenis domba ya, tetapi dia itu sel telur dan ovariumnya kelenjar mamainya sama sel telurnya akan disatukan sehingga menghasilkan domba yang jenisnya baru. Nah, ini contohnya perkawinan kucing, ini garlic ya. Kucing garlic ini kuda Promethea, ini juga hasil dari cloning ya. Nah, inilah anak-anak yang perlu kita ketahui bahwa di dalam teknologi reproduksi hewan itu ada 2 tadi, yaitu inseminasi buatan dan cloning. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak perjumpaan kita tentang teknik reproduksi pada hewan. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.